Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Ahsinidinal Mustafa MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata, dan yang kami hormati kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa iman dan kesehatan. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua pada hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi pada hukum perdata, yaitu standar normatif perkawinan di dalam BW. Adapun kami dari kelompok 5 beranggotakan yakni Yuanggi Nurwiryatarita dengan NIM 20020202110076, Finasinta Zulfia dengan NIM 200202110089, dan Fajar Nur Hidayah dengan NIM 200202110102. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi dari standar normatif perkawinan di dalam BW. Untuk itu, kepada teman-teman, kami harapkan untuk memperhatikan dengan baik dan mengharapkan kemanfaatan dan juga keriduan dari ilmu yang terdapat di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanggi Nurwiryatarita, NIM 200-202-1100076, di sini sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai standar normatif perkawinan di dalam BW beserta bagan klasifikasi pengaturan perkawinan yang dikaji dari status keagamaan. Pertama adalah standar normatif perkawinan di dalam BW. Perkawinan itu adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Di dalam pengaturan perkawinan BW, perkawinan itu hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata. Dan syarat-syarat peraturan seperti peraturan agama dikesampingkan. Salah satu asas yang terdapat di dalam BW adalah poligami itu dilarang. Larangan ini termasuk ke dalam ketertiban umum. Artinya, apabila dilanggar, maka akan diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan pada pasal 1, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita bandingkan, maka akan terlihat bahwa sangat tegas dinyatakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di sini sangat memperhatikan hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir jasmani, namun juga unsur batin atau rohani. Selanjutnya, di dalam pengaturan perkawinan menurut BW atau KUH Perdata memiliki asas-asas perkawinan di antaranya. Pertama, adanya asas persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Kedua, adanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat formil. Ketiga, adanya asas monogami mutlak. Keempat, perkawinan yang sah itu harus dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil. Kelima,
perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Keenam, perkawinan itu memiliki akibat dari harta dan kekayaan antara suami dan istri. Dan yang terakhir adalah perkawinan menyebabkan adanya pertalian darah. Selanjutnya, di dalam pengaturan perkawinan menurut BW atau KUH Perdata memiliki asas-asas perkawinan di antaranya. Pertama, adanya asas persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Kedua, adanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat formil. Ketiga, adanya asas monogami mutlak. Keempat, perkawinan yang sah itu harus dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil. Kelima, perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Keenam, perkawinan itu memiliki akibat dari harta dan kekayaan antara suami dan istri. Dan yang terakhir adalah perkawinan menyebabkan adanya pertalian darah. Selanjutnya adalah hubungan hukum hak dan kewajiban suami istri. Di dalam hubungan hukum antara hak-hak suami dan istri itu berupa: 1. Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat. Ini tertera dalam pasal 31 ayat 1 UUP. Kedua, suami istri itu sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ini tertera dalam pasal 31 ayat 2 UUP. Dan yang terakhir, suami dan istri itu memiliki hak yang sama sebagai penggugat dan yang tergugat. Ini tertera di dalam pasal 34 ayat 3 UUP. Kemudian, bagaimana dengan hubungan hukum kewajiban antara suami dan istri? Hubungan hukum antara kewajiban suami dan istri itu berupa: pertama, suami dan istri itu berkewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Di dalam pasal 30 UUP tertera. Kedua, suami dan istri itu memiliki tempat tinggal yang tetap dan ditentukan secara bersamaan. Ini tertera pada pasal 32 UUP. Ketiga, suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin. Ini sesuai dengan pasal 33 UUP. Dan selanjutnya adalah suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri atau mampu kawin. Ini tertera pada pasal 45 UUP. Adapun materi selanjutnya adalah larangan perkawinan menurut pengaturan di dalam BW atau KUH Perdata. Ini terbagi menjadi 3 larangan. Larangan pertama adalah adanya larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan yang setelah adanya perceraian, jika perceraian tersebut belum lewat 1 tahun. Kemudian larangan yang kedua, adanya larangan kawin dengan orang yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping. Dan yang ketiga, adanya larangan perkawinan karena zina. Selanjutnya adalah pencegahan, pembatalan, perjanjian, dan putusnya perkawinan menurut BW atau KUH Perdata. Pertama, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Di dalam BW, pencegahan dan pembatalan perkawinan ini terhadap beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan atau dengan kata lain stuiten dilangsungkannya pernikahan tersebut, yaitu: pertama, adanya kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin. Kedua, kepada orang tua kedua belah pihak. Dan ketiga, kepada jaksa atau officer van justitie. Kemudian, untuk perjanjian perkawinan menurut BW, merupakan kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta masing-masing dalam perkawinan sebagai suami istri. Perjanjian perkawinan ini perlu dibuat dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami atau istri. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat berdasarkan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Dan
Yang terakhir adalah putusnya perkawinan menurut KUH Perdata, merupakan berakhirnya perkawinan yang dibina oleh suami atau istri tersebut. Dalam KUH Perdata, putusnya perkawinan ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kematian salah satu pihak, kedua kepergian suami atau istri selama 10 tahun, ketiga akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur, dan yang keempat adanya perceraian sesuai dengan pasal 199 KUH Perdata. Baik, kemudian masuk ke bahasan kedua, yaitu mengenai bagan klasifikasi perkawinan di Indonesia jika dikaji dari status keagamaan. Perkawinan beda agama di beberapa negara dari berbagai aspek itu terbagi menjadi kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Dan kemudian terbagi lagi menjadi legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan dan legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sinta Zulfia, NIM 2002021100089. Di sini saya sebagai presentator kedua, saya akan membahas tentang perbandingan konseptual perkawinan menurut BW dan UU nomor 1 tahun 1974. Di Indonesia terdapat 3 peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu BW, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dan kompilasi hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. BW dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Dalam BW asas tersebut bersifat mutlak, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 asas tersebut bersifat terbuka. Perkawinan menurut BW ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Dalam UU Hukum Perdata BW pasal 26 memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kitab UU Hukum Perdata. Sekarang kita akan membahas konsepsi perkawinan. Konsepsi perkawinan dapat diartikan sebagai sistem hukum yang dipakai atau sistem hukum tertentu. Sistem hukum tersebut berbeda. Hal tersebut tergantung dari pandangan hidup dan karakter cara berpikir penganut sistem negara atau bangsa. Menurut BW KUHP Perdata, konsepsi perkawinan menurut KUHP Perdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Artinya, kitab perdata ini hanya melihat perkawinan itu sah dan syarat-syaratnya menurut UU apabila dipenuhi. Yang dilihat hanya faktor yuridis sesuai dengan pasal 26 KUH Perdata. Menurut UU nomor 1 tahun 1974, konsepsi perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 dapat dilihat dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 yang berisi: yang pertama adalah perkawinan. Perkawinan adalah 1. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 2. Sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 3. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah berisi tentang unsur religius atau keagamaan.
Yang pertama pada pasal 2 ayat 1, yaitu yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua pada pasal 8 sub F, yaitu mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Yang ketiga menurut pasal 29 ayat 2, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada pasal 51 ayat 3, wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selanjutnya berisi unsur biologis, yaitu pada pasal 4 sub C yang berisi istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya yang berisi unsur sosiologis, yaitu terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berisi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya yang berisi unsur yuridis pada pasal 2 ayat 2, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada pasal 35 ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya terdapat pada pasal 36 ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua mengenai harta bawaan masing-masing. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta dan bendanya. Selanjutnya terdapat pada pasal 37, yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Baik, materi selanjutnya adalah perkawinan bagi PNS serta menurut KHI dan perkawinan hukum adat. 1. Perkawinan bagi PNS. A. Dasar hukum perkawinan bagi PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berisi tentang izin perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08-SE-1983 dan Nomor 48-SE-1990 tentang petunjuk pelaksanaan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. B. Laporan perkawinan PNS. Perkawinan bagi pegawai negeri sipil harus melaporkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan dilaporkan paling lambat adalah 1 tahun setelah tanggal perkawinan itu berlangsung. Laporan itu juga berlaku bagi pegawai yang duda atau janda yang melakukan perkawinan lagi. C. Perkawinan poligami bagi PNS. Pegawai negeri sipil pria boleh melakukan poligami, akan tetapi beda halnya dengan pegawai negeri sipil perempuan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Namun, untuk seorang pria yang ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat. Kemudian perkawinan menurut KHI. Pada pasal 1 KHI yang dimaksud dengan peminangan ialah
Kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklil talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pemeliharaan anak atau hadonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadi kepada dan atas persetujuan suaminya. Kemudian mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lain. Selanjutnya tujuan perkawinan menurut KHI. Yang pertama adalah berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaninya antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada A. Calon suami, B. Calon istri, C. Wali nikah, D. Dua orang saksi, dan E. Ijab dan qabul. Pasal 14 bab 4 KHI. 3. Perkawinan hukum adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum. A. Sistem perkawinan hukum adat. Sistem perkawinan ini yang banyak berlaku adalah eleuterogami. Kemudian B. Dasar perkawinan hukum adat. 1. Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang damai, bahagia, dan kekal. 2. Perkawinan harus mendapat pengakuan selain dari agama. Harus mendapat pengakuan dari kerabat juga. 3. Seorang pria dapat menikah dengan beberapa perempuan sesuai dengan kedudukan hukum adat setempat. 4. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Kelima, perkawinan dapat dilakukan oleh suami istri yang masih di bawah umur. C. Putusnya perkawinan hukum adat. 1. Perceraian, 2. Kematian. D. Larangan perkawinan hukum adat. 1. Karena hubungan kekerabatan. 2. Karena adanya perbedaan kedudukan. E. Macam-macam perkawinan hukum adat. Kawin lari bersama, kawin bawa lari, kawin ngarang wulu, kawin ganti tikar, kawin nyalindung, kawin manggi, kawin tegak-tegi, kawin ambil anak, kawin jengmirul, kawin manginan jago, kawin tambelan, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, bentuk perkawinan hukum adat. 1. Yaitu endogami
2. Eksogami. Pembahasan selanjutnya adalah analisis kasus hukum. Di sini saya menganalisis kasus hukum tentang poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa izin istri pertama. Putusan perkara Mahkamah Syariah Banda Aceh nomor 130/DTG/2013/MSBNA, yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah dari suaminya dengan istri kedua, yang mana suami berumur 49 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, dengan istri pertama berumur 48 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, menikah pada tanggal 7 Oktober tahun 1990, berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dikaruniai 4 orang anak. Kemudian tahun 2008 suami menikah siri di Kabupaten Pidi dengan seorang wanita karyawan yang bekerja di toko usaha milik bersama tanpa izin istri pertama. Dengan pendidikan terakhir yaitu pelajar, berkedudukan di toko usaha milik Banda Aceh, dan telah memiliki buku nikah sebagai alat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan ketidaknyamanan tersebut, istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan tersebut. Hasil keputusan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh membatalkan perkawinan antara suami dengan istri kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Kabupaten Pidi, yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan menyatakan buku kutipan akta nikah nomor 234/9/2009 tanggal 4 November 2009 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara tidak berlaku dan dicoret daftar catatan pernikahannya. Hal itu dikarenakan seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Hal tersebut terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 56 ayat 1 KHI. Dan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 KHI dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain hal-hal di atas, pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 58 ayat 1 KHI mengatakan suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.